Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ke pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoanya. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, baik anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada semuanya? Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menemukan struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum ke materi ini, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian membaca teks yang mudah dipahami? Oke, menurut kalian apa yang membuat teks tersebut mudah dipahami? Karena kalimatnya jelas. Betul, jadi teks yang mudah dipahami yaitu teks yang tersusun secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, dalam teks laporan hasil observasi itu ada membuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang memuat bagian pembuka, definisi umum, isi atau deskripsi bagian, dan penutup yaitu kesimpulan. Oke, coba anak-anak kalian amati pada gambar tersebut. Hewan apakah itu? Oke, betul. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Berkantong. Terus? Mamalia. Dari Australia. Dari Australia. Memakan rumput. Oke, ciri-ciri apa yang nampak pada gambar tersebut? Ekornya panjang. Coklat. Berkantong. Kasih ciri. Kakinya dua. Berbulu. Betul. Jadi yang kalian sebutkan tadi adalah kita bisa mengamati gambar kanguru dengan meliputi ciri-cirinya seperti melihat ekor, telinga, warnanya, habitatnya. Nah, hasil pengamatan tersebut bisa kita jadikan informasinya ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih, yang kalian sebutkan tadi, apakah informasinya sudah tersusun secara bentuk? Belum. Oke, betul. Jadi kalau misal informasinya masih acak, pembaca akan mengalami kesulitan untuk mengetahui isi bacaan tersebut. Oleh karena itu, susunan teks itu harus tersusun secara runtut dan ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, lalu bagaimana sih cara menyusun teks laporan hasil observasi yang benar dan mudah dipahami? Ada awalan, tengah, sama akhir. Betul, jadi teks yang ada bagian pembuka, isi, dan penutup itu merupakan struktur dalam teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat informasi mengenai suatu objek berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis. Jadi objeknya itu bisa berupa hewan, benda, tempat, ataupun peristiwa. Informasi yang disajikan dalam teks laporan hasil observasi harus bersifat faktual, objektif, dan disusun untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang objek yang diamati. Apakah sampai sini paham anak-anak? Oke, selanjutnya yaitu ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu disusun berdasarkan fakta hasil pengamatan. Yang kedua bersifat objektif atau tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Yang ketiga yaitu membahas objek secara umum dan rinci. Yang keempat menggunakan bahasa baku jelas dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu disusun secara runtut sesuai dengan struktur teks. Oke, selanjutnya kita ke bagian utama nih, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pembuka atau definisi umum, yang kedua yaitu isi atau deskripsi bagian, yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan.
Selanjutnya yaitu penjelasan struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu ada pembuka atau definisi umum. Pembuka atau definisi umum adalah bagian awal teks laporan hasil observasi yang berisi pengenalan objek yang diamati meliputi nama, pengertian, klasifikasi, dan gambaran umum tentang objek. Yang kedua yaitu ada isi atau deskripsi bagian. Isi atau deskripsi bagian merupakan bagian yang menjelaskan suatu objek secara rinci, meliputi bagian-bagian, ciri-ciri, fungsi, karakteristik, dan informasi penting lainnya tentang objek yang diamati. Yang ketiga yaitu ada penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan merupakan bagian akhir teks yang berisi ringkasan hasil pengamatan dan hasil penegasan kembali mengenai objek yang telah dibahas. Oke, sekarang anak-anak yaitu kita akan mengerjakan tugas latihan individu. Jadi kalian akan membacakan teks laporan hasil observasi yaitu tentang Candi Borobudur. Kalian harus menentukan isi paragraf, baik itu paragraf pembuka, paragraf isi atau paragraf penutup. Jadi kalian jangan lupa untuk menuliskan alasan yang sesuai berdasarkan isi teks. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum. Oke, jadi untuk penugasannya itu individu ya secara mandiri. Jadi ibu akan kasih kalian waktu selama 15 menit untuk mengerjakan hasil mengidentifikasinya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil identifikasi kalian di depan. Apakah bisa dimengerti ya anak? Bisa. Oke anak-anak, silakan kalian mengerjakan teks laporan hasil observasi tentang Candi Borobudur selama 15 menit. Silakan mengerjakan anak-anak. Anak-anak, jangan lupa ya, ini tugasnya dilakukan secara individu, jangan mencontek satu sama lain. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jangan mencontek ya anak-anak, waktunya adalah 15 menit. Baik, Bu. Ibu izin bertanya, Ya, kenapa Alfa? untuk paragraf 4 itu termasuknya ke isi atau penutup ya Bu? Ini Bu, saya mau tanya untuk paragraf 4 itu termasuknya ke bagian isi atau penutup ya Bu? Nah, coba kita lihat paragraf 4 itu menyimpulkan tentang apa ya? Kalau dari sini sih paragraf 4 itu membahas tentang lingkungan Candi Borobudur. Kemudian ada juga taman pengunjung dan bagaimana kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan di sekitar Candi Borobudur. Nah, apakah paragraf itu sudah menyimpulkan seluruh isi teks yang menjelaskan bagian dari objek tersebut? Iya Ibu, masih menjelaskan bagian dari objek. Berarti itu maksudnya ke isi atau deskripsi? Deskripsi bagian ya Bu? Betul, jadi paragraf 4 itu termasuk ke isi karena masih menjelaskan lingkungan dan kegiatan di sekitar Candi Borobudur. Apakah sampai sini sudah paham, Alfa? Oke Bu, udah. Saya sudah paham ternyata ini paragraf 4 masuknya deskripsi bagian yang objek. Oke, silakan lanjut dikerjakan ya, Alfa. Oke Bu. Anak-anak, sekarang waktunya sudah selesai, sudah 15 menit yang lalu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang dari kalian siapa nih yang mau presentasi? Saya Ibu. Oke, Maria, silakan maju ke depan untuk mengidentifikasi. Jadi hasil identifikasi saya adalah yang pertama itu paragraf pembuka karena isinya itu kayak yang umum gitu Bu dari teksnya. Nah, bukti informasinya adalah pengenalan Candi Borobudur sebagai candi Buddha terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian 3 paragraf selanjutnya yaitu
deskripsi bagian akan menjelaskan bagian-bagian dari Candi Borobudur. Ya, yang kedua itu Candi Borobudur menggunakan jutaan batu andesit yang disusun tanpa menggunakan bahan perekat. Kemudian di paragraf yang ketiga, di bagian atas candi terdapat puluhan stupa. Setiap stupa memiliki bentuk menyerupai lonceng dan di dalamnya terdapat arca Buddha. Nah, informasi lagi di paragraf keempat itu, di sekitar candi terdapat taman yang luas dan area hijau yang terawat. Nah, kemudian yang terakhir itu paragraf kelima. Informasinya itu kayak memiliki peran penting sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Beradanya tidak hanya menjadi bukti kemajuan peradaban masa lampau, tetapi menjadi sarana pendidikan dan pengabdian bagi masyarakat. Oke, gimana nih jawaban teman-teman yang lain? Apakah sama seperti Maria? Sama Ibu. Oke, bagus sekali ya presentasinya Maria ini. Tepuk tangan dong. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa struktur teks laporan hasil observasi Candi Borobudur itu terdiri atas paragraf 1 sebagai pembuka atau definisi umum, paragraf 2 sampai paragraf 4 sebagai isi atau deskripsi bagian, dan paragraf 5 sebagai penutup atau kesimpulan. Oke, terima kasih Malia yang sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas ini. Ya. Oke anak-anak, dari hasil presentasi tadi, Ibu ingin bertanya, apa sih yang memuat bagian struktur dalam teks laporan hasil observasi? Bu. Apa dia? Jadi teks laporan hasil observasi itu termuat dari yang pertama ada definisi umum sebagai pembuka, yang kedua ada deskripsi bagian atau isi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan atau penutup. Tepat sekali jawabannya. Jadi struktur teks laporan hasil observasi ini bisa disusun secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami oleh si pembacanya. Oke, terima kasih dia untuk jawabannya. Oke anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, sekarang kita sudah di penghujung akhir. Ibu ingin bertanya nih, apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Kami hari ini belajar tentang struktur dari teks laporan observasi. Apa saja sih struktur dalam teks laporan observasi? Ada pembuka, isi, dan penutup. Oke. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi suatu objek berdasarkan fakta, bersifat objektif, runtut, dan menggunakan bahasa yang jelas agar mudah dipahami oleh si pembacanya. Struktur teks laporan hasil observasi itu memuat 3 bagian. Yang pertama ada pembuka sebagai definisi umum, yang kedua ada isi atau deskripsi bagian, yang ketiga yaitu ada penutup atau kesimpulan. Oke anak-anak, jadi Ibu mengapresiasikan kalian semua dari kalian menyimak materi pembelajaran, mengamati gambar, terus kalian lanjut mengerjakan LKPD, lalu mempresentasikan hasil pengerjaan kalian hari ini. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, saya pimpin doanya lagi. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat semuanya dan bisa membuat teks laporan hasil observasi dengan pengamatan langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.